pertama, siapkan Alkitab dan berpakaian rapi. Mana Alkitabnya, tunjukin dong. Coba. Adik-adik coba on cam yuk. Mau dapat hadiah nggak? Alkitabnya tunjukin. Nggak apa-apa, udah buluk-buluk dikit. Berarti sering dibuka kalau udah agak buluk-buluk dikit. Betul. Yang masih rapi itu yang bahaya tuh. Antara dua, kalau rapi, antara baru CD, baru terima Alkitab. Atau nggak pernah dibuka sama sekali. Yang nomor 2, Zoom ID diganti namanya menjadi nama kalian, terus strip sektor. Contohnya, Daniel strip 4. Siapa nih yang belum nih? Coba. Gladys udah bener, Aaron Timothy udah, Ocel udah, David Norik Farel karena bertiga, oke lah. Terus ada Anes. Coba diganti namanya, Dek. Yolanda Siringgo-Ringgo. Mantap. Udah diganti belum? Udah, mantap. Nanti sembari berjalan bisa diganti ya. Kemudian yang ketiga, serta diharapkan untuk mute mic saat ibadah berlangsung. Kecuali ada sesi tanya-jawab. Jadi kalau misalkan KJY tanya ke kalian, boleh mic-nya dinyalain. Atau Kasela nanya ke kalian, boleh mic-nya dinyalain. Tapi selama ibadah berlangsung, diharapkan di-mute mic-nya. Oke? Paham? Nice. Halo, ada Yuka nih. Ya, hilang lagi. Tata tertib yang keempat, peserta diharapkan untuk on-cam saat ibadah berlangsung. Nah, sekarang belum pada on-cam nih, kayak Kak Desi, Kak Rifa. Mantap, Ndra. Good job. Very good. Siapa lagi nih? Gladys belum. Anes udah, nice. Mantap. Siapa lagi? Gladys, Aaron Timothy, Ocel, David Norik Farel, Yolanda, Yuke. Nanti tolong di on cam ya. Ayo sekarang yuk. Mau dapat hadiah nggak? Lumayan nih. Hadiahnya lumayan. Lumayan buat berlima. Wih. Ya, hilang lagi Aaron Timothy. Oke, pokoknya harus on cam ya. Pas nanti tata ibadahnya berjalan. Halo Caca. Waduh. Halo Kak, Lagi di maaf Kak. awan-awan sore nih Caca. Sinyal Kak, sinyal. Oh sinyal, nggak apa-apa Dek. Tenang. Nanti on cam semua ya. Terus yang kelima, jika ada rekaman atau suara yang kurang jelas, silakan tulis di kolom komentar. Oke? Paham? Kayak tadi tuh, Aaron Timothy. Maaf Kak, sinyalku kurang. Oke? Tuh, udah muncul semua tuh. Muka-mukanya. Kan seneng nih Kak lihat kalian nih. Walaupun jarak kita memisahkan, ya kan, jauh-jauh. Kak jadi Cikokol, kalian di Ciledug. Terus peraturan yang terakhir, jika ada yang ingin didoakan, silahkan tulis di dalam komentar. Di mana sih? Tuh, di bawah tuh. Chat. Paham? Dari sekarang aja. Misalkan adik-adik lagi sakit, orang tuanya mungkin, atau keluarganya yang lain lagi sakit, tulis di kolom komentar. Nanti akan didoakan sama Sela sih kayaknya, sebagai VF hari ini. Atau ada yang lagi mau ujian? Ujian udah belum sih? Kan baru masuk. Atau apapun itulah, mau didoakan, mau cepet punya pacar kayak atau apa. Wow. Silakan doakan. Oke. Kita masuk ke dalam tata ibadah. Nanti akan ada game kok, tenang aja. Kita akan berlatih lagu ya. Lagu yang pertama adalah ini. Berhimpun semua.
Suaranya kok nggak ada, apa aku doang? Pada tahu lagunya? Damai Oke. Sejahtera. Gita Bakti 126. Kita latihan aja deh kalau gitu. Oke? Ada suaranya kan? Baru, Je. Kayaknya tadi kemut Alright. kali. Oke, aku lupa. Damai sejahtera diberi Tuhan padaku, sungguh ku rasakan melimpah di hatiku. Kepada sesama harus ku beri, biar semua orang rasakan damainya. Damai sejahtera diberi Tuhan padaku, sungguh ku rasakan melimpah di hatiku. Ku ingin bagikan damai yang ku alami di hidupku, supaya bumi pun penuh dengan damai-Nya. Oke. Lagu berikutnya Gita Bakti 114 ayat yang pertama dan yang kedua. Di Setiap Janjiku. Pada tahu nggak sih lagunya? Masa nggak tahu Di Setiap Janjiku? Coba Kak Jadi mulai dong jempolnya kalau yang tahu. Tahu lagunya? Tahu lagunya? Mana jempolnya? Kok nggak ada? Caca tahu tuh, Caca. Keren. Kak Denis tahu, Kak Marla tahu. Kalau emang belum tahu, Kak Jadi puterin lagi nih lagunya. Ya udah kita putar lagunya ya. Di Setiap Janjiku. Di setiap janjiku dan setiap doaku, juga langkah imanku, Tuhan bersamaku. Tiap gunung ku tempuh, harapanku pun teguh,
Oke, sekarang kita masuk ke lagu persembahan. Lagu persembahannya itu judulnya Bawa Persembahanmu. Pada tahu nggak sih? Tahu dong. Oke, kalau misalkan masih ada yang belum tahu, mungkin nih kita ingatkan kembali. Kita latihan lagu Bawa Persembahanmu. Dalam rumah Tuhan, dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucap bersyukur. Oke, pada tahu dong lagunya? Nah, terus nih lagu penutup dari Kidung Jemaat 413, judulnya Tuhan Pimpin Anakmu. Kita coba ya lagunya. Oke. Oke. Salah. Yang ini lagunya. Pimpin anakmu agar tidak tersesat akan Jawa seteru bila kau tetap dekat. Tuhan pimpin arus hidup menderas agar jangan ku sesat, pegang tanganku erat. Oke, adik-adik. Itu lagu-lagu untuk hari ini. Semoga pada bisa semua ya. Walaupun di rumah masing-masing tetap nyanyi, jangan cuma dengerin aja. Kan di mute nih mic-nya. Jadi kalian boleh nyanyi sekenceng-kencengnya asal jangan ganggu tetangga. Oke? Sip. Kita udah latihan lagu, terus tata tertib tadi sudah dibacain juga. Dan sekarang ada hal yang Games. kita akan siap-siapkan. Kita akan bermain games. Games yang kali ini lumayan sih. Biasanya kan 5 soal, pemenangnya cuma 1 atau cuma 2. Yang kali ini khusus buat kalian 5-5-nya jadi pemenang. Jadi cepet-cepetan nih. Ini ada berapa orang nih? Kak Jaji lihat ada ya 10 lebih ada lah ya. Mungkin setengah dari kalian akan dapat hadiah. Hadiahnya apa sih, Kak? Hadiahnya itu lumayan. Saldo GoPay atau OVO sebesar 20.000 bagi 5 tuh. Nggak Ya, bagi 5 ya. maksudnya. Masing-masing 20.000. Kalau 20.000 bagi 5, 4.000 dong. Masing-masing kan dapat 20.000. Oke? Jadi siap-siap. Pasang kuping kalian baik-baik dan siapkan jawaban kalian di kolom chat. Kalau emang jawabannya via chat. Oke? Siap? Siap dong. Tapi sebelum kita main games, Kak Jaja mau nanya dulu dong. Apa kabar PT? Luar biasa. Antusias. Fantastis. Excellent. Yes. Oke, terima kasih semuanya. Luar biasa ya. Kayaknya kakak-kakaknya doang nih. Adik-adiknya belum pada jawab. Mungkin adik-adiknya udah pada tahu belum sih? Apa kabar PT itu jawabnya apa? Pelan-pelan Contoh nih ya, pelan-pelan. yang dari PA. Ya. Coba. Kalau misalkan kita tanya apa kabar PT? Jawabannya luar biasa, antusias, fantastis, excellent, yes. Coba ulang lagi. Luar biasa,
Antusias, Antusias. fantastis, excellent, yes. Oke, sekarang Kak Jaja minta semua buka mic-nya. Semua buka mic-nya. Semua buka mic-nya. Khusus sekarang berisik dikit nggak apa-apa. Oke? Nggak apa-apa. Kalau Kak Jaja tanya apa kabar PT, jawabannya tadi itu ya. Siap? Apa kabar PT? Luar biasa. Fantastis. Excellent. Yes. Good. Sekarang matiin lagi mic-nya. Keren. Lumayan lah ya buat ngebakar apa ya, semangat kalian. Sekarang kita akan masuk ke games. Ada 5 soal. Jadi semoga kalian bisa jawab dengan benar dan mendapatkan hadiahnya. Siap? Syaratnya adalah kalian harus on cam sampai ibadahnya selesai kalau mau dapat hadiah. Kalau misalkan kalian sempat mati kameranya, dianggap gugur. Jadi yang jawab nomor 2 atau yang jawab nomor 3, selama dia on cam, dia bisa menang. Siap main games? Mana suaranya kok nggak ada suaranya? Siap. Mantap. Oke, langsung soal pertama. Pasang kuping kalian baik-baik karena Kak Jaja nggak akan munculin soalnya di sini. Soal pertama adalah dalam 15 detik sebutkan 12 murid Tuhan Yesus. Dalam 15 detik Mantul. kalian harus jawab on cam dan jawab lisan sekarang di Zoom. Siapa yang mau jawab? Waktunya 15 detik aja. Siapa itu yang jawab? Berapa, Kak? Sebanyak-banyaknya atau berapa? Sebanyak-banyaknya. Nanti kita adu nih siapa yang paling banyak dan siapa yang paling tepat jawabannya. Ayo, siapa yang mau jawab? Jangan pada Google dulu ya. 12. Sebutin 10 tuh udah lumayan lah. Asal benar. Ayo, siapa yang mau jawab? Siapa yang mau jawab? Ayo, on cam. Yang mau jawab wajib on cam. Ayo. Itu yang bertiga boleh tuh kerjasama, silakan. Ya, satu orang jawab 4 nama aja. Ayo. Siapa yang mau jawab? Angkat tangan Angkat tangan. atau langsung jawab, silakan. Aku deh, Kak. Ya, 12. Siapa tuh? Caca. Silakan, Caca. 15 detik ya. Oke. Udah mulai. Ya, mulai. Simon, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Bartolomeus, Yudas, anak Yakobus, Simon, Yudas Iskariot, Thomas, Bartolomeus, Matius. Oh, waktu habis. Berapa tuh, kakak? Ada yang salah nggak jawabannya? Ada yang double. Ada yang double tuh. Jadi jawabannya berapa, kakak? Caca tadi? Aku hitung 8. 8, oke. Caca 8 ya. Ada lagi yang mau berani? Ada lagi. 15 detik, sebutkan 12 murid Tuhan Yesus. Yuk, Saya kan. Indra. Sebentar, Mulai ya? sebentar. Jangan dimulai dulu. Di-remove dulu. Tunggu. Bentar. Mana Indra? Kamu di mana? Indra, Oke, wait. siap? Siap, 1, 2, 3. Simon Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Bartolomeus, Yudas. Habis waktunya. Berapa, Kak? 6. 6. Betul semua jawabannya? Betul. Oke. Tuh, udah ada Caca, ada Indra. Siapa yang berani ngalahin? Orang terakhir yuk. Siapa? 15 detik saja. Silakan 15 detik aja. Ayo, siapa berani? Nggak usah takut-takut. Ayo, pada bingung semua nih. Hafalin. Dah, nyontek Google silakan. Sambil baca juga nggak apa-apa. Yang penting 15 detik.
Terserah kalian. Ayo, orang terakhir siapa berani mau jawab? Siapa tahu bisa ngalahin Caca sama Indra tuh. Caca belum tentu menang ya. Kalau ntar tiba-tiba off cam, Kak, aku Kak. gugur. Ya, Harpa, silakan Harpa. Tunggu Harpa. Tunggu ya. Kode dari Ya. Kamorla nih. Oke. Gimana Kamorla? Harpa kok dia tuh nggak on cam? Harpa on cam dulu dong. Jawabnya masih on cam. Ini udah on cam. Nah, ayo. Oke. Ya Harpa. Dah. Off cam lagi. Off cam lagi. Pasti Google tuh. Soalnya kalau Zoom kita buka aplikasi lain jadi off Ayo, cam. Ayo sebutin 12. Mana Harpa? Yuk, 1, 2, 3. Simon Petrus, Andreas, Yakobus, terus Yohanes, Yudas, terus apa lagi ya? Thomas, Bartolomeus. Aduh, sama siapa? Andreas. Oh, berapa? 7 kan? Berapa? 7. 7. Wah, tipis-tipis nih. Caca, Harpa, habis itu tadi siapa? Indra, 876. Terakhir deh, ada yang mau jawab lagi? Coba 15 detik aja. Terakhir banget nih. Dicatat tuh kayak Caca, Harpa, sama Indra. Ayo, lumayan 20.000 GoPay atau OVO. Silakan, yuk. Kaji hitung sampai 5 ya. Kalau nggak ada berarti kita next soal berikutnya. 1, 2, 3, 4, 5. Kita geser ke soal berikutnya. Pasang kuping baik-baik. Yang tadi udah jawab masih boleh jawab. Tapi ya nanti kalian pilih mau menang di yang mana. Oke? Soal nomor 2. Siapa murid yang menggantikan Yudas Iskariot? Siapa murid Tuhan Yesus yang menggantikan Yudas Iskariot? Angkat tangan. Jawab lewat chat aja deh. Yuk, jawab lewat chat. Cepet-cepetan yuk. Kalau ada yang udah jawab aja dulu. Siapa tahu yang jawab duluan sempet off cam. Yuk. Udah ada yang jawab, Kak? Ocel tuh mau jawab tuh. Matias. Kita nggak bilang bener ya. Ada lagi yang mau jawab? Nggak tahu nih bener atau salah. Siapa lagi yang berani mau jawab? Siapa tahu Ocel nanti off cam. Tuh, Gaby jawab. Mak tuh jawabannya. Ada lagi yang mau jawab? Ini cuman tinggal jawab aja sih. Mau copy paste temennya sebelumnya. Siapa lagi tuh jawab? Yesi udah jawab. Indra udah jawab. Dicatat kak. Siapa urutannya duluan tadi tuh? Stop. Nggak boleh jawab lagi. Udah dapet? Siapa yang jawab duluan? Oke, dicatat ya. Nanti siapa tahu itu gugur nih. Ocel gugur, terus siapa lagi? Indra gugur, siapa lagi gugur. Siapa tahu kamu yang menang. Oke? Soal nomor 3. Umur berapa Tuhan Yesus mulai melayani? Dan umur berapa Tuhan Yesus disalibkan? Ayo, ada 2 jawaban tuh berarti tuh. Melayani kapan, terus disalibkan kapan? Umur berapa? Yuk, di chat ya. Ini kita nggak lewat jawab langsung. Cepet-cepetan yuk, di chat. Umur berapa mulai melayani, umur berapa disalibkan? Gampang banget. Google, answer me. Google. Ayo, chat. Ada 2 jawaban tuh. Waduh, 337. Itu Tuhan Yesus atau Nabi Adam? Siapa lagi tuh? Ocel udah jawab. Siapa lagi mau jawab? Lewat chat. Kak, aku udah tapi malah ke Kamorla, Kak. Oh, oke. Dicatat aja Kamorla.
Melayani. Indra udah jawab juga tuh. Apakah benar atau enggak kita nggak tahu ya. Nanti, bukan jawabannya nanti. Siapa lagi mau jawab? Tulis di chat. Chatnya di... Jangan ke kamar aja sih. Semuanya aja. Ayo. Nggak ada lagi nih yang mau jawab. Berarti cuman Ocel, Caca, sama Indra nih. Yang lain nggak mau jawab. Lumayan loh 20.000 bisa ke CBD gitu. JC jawab. Oke, kita nggak bilang itu benar atau salah. 5 detik ya. Nggak jadi tutup nih soal ini. 5, 4, 3, 2, 1. Tutup. Nggak boleh jawab lagi. Nggak bilang benar, nggak bilang salah. Nanti jawabannya dikasih tahu pas kabar seputar Teruna. Nah, ini nih soal nomor 4. Tadi kan udah teka-teki lah ya jawab pertanyaan. Sekarang kalian harus menghitung. Jadi munculin ya soalnya. Siap? Lihat di layar KJJ nih. Ada soal ntar lagi di sebelah sini. 1, 2, 3. Jawab via chat. Cepet-cepetan. Jumlah pasal dalam kitab Kisah Para Rasul ditambah jumlah pasal dalam kitab Filipi dikali jumlah kitab Perjanjian Baru sama dengan berapa tuh jawabannya? Dalam angka ya. Ayo. Hitung-hitungan dikit nih pagi-pagi nih. Mantul. Matematika pula. Aduh, Kak, berpikir keras saya. Dulu kalau Kak JJ sama Kak Denis murid kesayangan Bu Rosma. Sama Pak Marzuki tuh. Ayo, jawab via chat ya. Jawabannya berapa? Dalam angka jawabannya. Kelihatan nggak sih soalnya di sini? Lumayan nih buat beli haus ya. Lumayan buat beli haus, dapat kok. Ayo. Mukanya pada serius banget nih, ngitung semua. Kampanye juga ngitung. Aku sih nggak ngitung lagi. Karena udah duluan ngitung ya, Je. Iya. Hati-hati ada sedikit jebakan tuh. Iya, betul. Nih aku kasih tahu aja tuh. Yuk. Belum ada yang jawab nih. Nggak apa-apa. Semangat adik-adik. Semangat. Lumayan. Dibuka dulu Alkitab ya. Cari tuh. Berapa nih? Ingat rumus Kisah Para Rasul ada berapa? Rumus matematika. Filipi ada berapa? Perjanjian baru Hitungin tuh. Gaby udah jawab. Gaby udah jawab. Kita nggak bilang itu benar atau salah ya. Oh, Jevon udah jawab. Jevon udah jawab. Oke, siapa lagi yang mau jawab? Kasih waktu, Je. Kasih Nah, waktu berapa detik lagi gitu. 15 detik deh. Oke. Ayo. Tadi belum bilang ya, ada yang benar jawabannya atau ada yang salah. Mungkin mereka salah. Siapa mau hitung? Tuh, kasih ladang hitung tuh. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15 kurang 0,1, 15. Selesai. Tutup. Tutup. Jawabannya nanti. Yang udah jawab wajib on cam ya, tetap on cam sampai ibadahnya selesai. Biar dapat hadiahnya. Oke? Sekarang soal terakhir. Soal terakhir itu gampang banget. Menyanyikan lagu Kidung Jemaat 257 bait 1 yang judulnya Aku Gereja, Kau Pun Gereja. Cuman nyanyi doang sekarang, on cam nyanyi. Yuk, siapa yang berani? Tapi liriknya harus benar. Ya salah-salah dikit boleh lah. Yuk, siapa yang mau jawab? Siapa mau nyanyi? Lumayan nih, langsung. Yuk, siapa mau nyanyi? Masa Kak Denis? Kait satu doang boleh. Masa Kak Rifa?
Siapa? Ayat 1 doang boleh. Bait satu. Iya, ayat 1 bait aja kok. satu. Bait satu aja. Ya aku kayak Oke, Harpa. Di spotlight tolong Kak Marla. Oke, siap. dah. 1, 2, 3. Aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja. Dan pengikut Yesus di seluruh dunia, kita sama-sama gereja. Gereja bukanlah gedungnya, dan bukan pula menaranya. Bukalah pintunya, lihat di dalamnya, gereja adalah orangnya. Wih. Teman-teman, adik-adik semua nih, siapa yang mau coba lagi? Siapa tahu ntar Harpa tiba-tiba sinyalnya hilang gitu. Mesti di off cam. Ayo, siapa mau coba? Ada lagi nggak? Gampang banget, cuma nyanyi. Cuma nyanyi. Liriknya bener. Iya. Ya, udah aja. Yuk. Yuk. Beruntung. Ada kidung jemaatnya. Harpa pantesan. Lancar ya. Siapa? Tapi jangan doain Harpa hilang sinyal ya. Coba dulu. Siapa mau nyanyi? Adakah? Aja hitung sampai 5 deh. Kesempatan ditutup nih. Lumayan. Tadi kan Harpa udah jawab tuh. Ntar lu. Tadi kan Harpa udah jawab. Siapa tahu Harpa menang yang tadi. Ini nggak ada lagi nih. Ayo. Yuk. Siapa? Yuk. On cam ya. Yang mau nyanyi. Aku gereja. Mungkin Masa nggak David tahu? Norik Farel mau pisah suara. Iya, Rio tuh pecah suara. 3, iya. Boys to Biar keren Men. poinnya mungkin lebih tuh ntar. Yuk. Kesempatan terakhir nih. Nyanyi doang. Salah dikit nggak apa-apa kok liriknya. Siapa tahu Harpa udah menang game sebelumnya. Saya Kak. Indra. Saingannya Oke. Harpa nih. Saingan Kak Marla? Harpa. Tolong Kak Marla. Enggak ya Kak. Udah Kak Marla? Siap. Ayo Indra. 1, 2, 3. Aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja. Dan pengikut Yesus di seluruh dunia, kita sama-sama gereja. Gereja bukanlah gedungnya, dan bukan pula menaranya. Bukalah pintunya, lihat di dalamnya, gereja adalah orangnya. Terima kasih. Wih, luar biasa. Antusias, fantastis, excellent, yes. Nggak gitu ya? Oke. Tutup pertanyaan dan gamesnya berakhir di sini. Udah dapet ya kakak siapa pemenang-pemenangnya. Yang penting on cam nih, on cam. Kalau misalkan ada yang gugur semua nih, kalian semua wajib on cam. Siapa tahu kalian nggak jawab tapi kalian bisa menang. Yang penting on cam, oke? Oke, kalau gitu kita akan mulai ibadahnya. Tapi sebelumnya kita akan saat teduh dulu. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Semuanya on cam ya. Oke. Kita akan masuk dalam ibadah. Kita akan menghadap Tuhan dengan menyanyikan lagu dari Kidung Jemaat 15, bait 1 dan 2, Berhimpun Semua. Berhimpun
Sebelum kita memulai ibadah ini, kita akan berdoa, doa pembukaan yang akan dipimpin oleh Kak Jiji sendiri. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini yang sudah Engkau berikan untuk nafas kehidupan bagi setiap kami, walaupun kami terpisah secara jarak melalui ibadah online ini, tapi kami percaya Tuhan, hati kami tetap bersatu Tuhan, dan kami percaya Tuhan menyertai ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhir ibadah ini. Tuhan pimpin setiap pelayan yang bertugas hari ini, pelayan firman, pemandu lagu, serta semua yang bertugas. Tuhan berikan hikmat agar ibadah ini dapat berjalan seturut dengan kehendak-Mu saja Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, kita akan membaca Mazmur. Baca Mazmur, ayo. Mazmur 125, ayatnya yang pertama sampai ayat yang kedua. Tapi Kak Jiji mau minta tolong dong, salah satu dari kalian, untuk bantuin Kak Jiji untuk baca. Mazmur 125, ayat 1 sampai ayat yang kedua. Kak Jiji mau minta tolong siapa ya? Abel? Boleh, Bel? Udah dapat? Iya, Kak. Oke. Kak Jiji akan baca Oke, yang siapa, Kak? Mazmur 125, ayat 1 dan ayat yang kedua. Kak Jiji akan baca yang ke dalam, nanti Abel baca yang keluar. Oke? Udah dapat, Bel? Boleh Udah, Kak. di mic? Oke. Kak Jiji akan mulai ya. Mazmur 125 ayat 1 sampai 2. Nyanyian ziarah. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan Adalah seperti gunung Sion yang tidak goyang, yang tetap untuk selama-lamanya. Yerusalem, gunung-gunung sekelilingnya, Demikianlah Tuhan sekeliling umatnya dari sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih Abel. Kemudian kita akan masuk ke dalam pujian masuk firman dari Gita Bakti 126 berjudul Damai Sejahtera. Damai sejahtera diberi Tuhan padaku, sungguh ku rasakan melimpah di hatiku. Kepada sesama harus ku beri, biar semua orang rasakan damainya. Damai sejahtera diberi Tuhan padaku, sungguh ku rasakan melimpah di hatiku. Ku ingin bagikan damai yang ku alami di hidupku, supaya bumi pun penuh dengan damai-Nya. Oke, adik-adik, kita akan masuk dalam firman, masuk dalam pelayanan firman. Udah pada siapin Alkitabnya? Kita buka Kisah Para Rasul 5.
ayatnya yang ke-12 sampai 16 yang akan kita baca. Sebelumnya kita mau satu dulu berdoa. Mari kita satu dalam doa. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, terima kasih Tuhan. Engkau telah memberkati adik-adik teruna Tuhan yang telah boleh bergabung bersama pada hari ini. Sebentar kami akan membaca firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan Kau bimbing kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami dapat mengerti, memahami apa yang akan disampaikan Tuhan, terutama oleh hamba-Mu. Sela Tuhan, aku sendiri Tuhan, biarlah Engkau bimbing dengan Roh Kudus-Mu agar adik-adik dapat menjadi kekuatan dan pengingat Tuhan untuk menjalani minggu yang baru Tuhan. Inilah kami Tuhan, kami serahkan pembacaan firman ini dan renungan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Seperti tadi aku udah bilang, Kisah Para Rasul pasalnya yang kelima, ayat 12 sampai 16. Boleh minta tolong Gladys? Iya, Boleh bacain Gladys? Kisah Para Rasul berapa, Kak? Dari 5. ayatnya, Kak? Ya? Ayatnya yang 12 sampai 16. Tanda-tanda dan mukjizat. Dan oleh rasul-rasul diadakan banyak tanda dan mukjizat di antara orang banyak. Semua orang percaya selalu berkumpul di Serambi Salomo dalam persekutuan yang erat. Orang-orang lain tidak ada yang berani menggabungkan diri kepada mereka, namun mereka sangat dihormati orang banyak. Dan makin lama makin bertambah jumlah orang yang percaya kepada Tuhan, baik laki-laki maupun perempuan. Bahkan mereka membawa orang-orang sakit keluar ke jalan raya dan membaringkannya di atas balai-balai dan tilam, supaya apabila membaringkannya di atas balai-balai dan tilam, supaya apabila Petrus lewat setidaknya bayangannya mengenai salah seorang dari mereka. Dan juga orang banyak dari kota-kota di sekitar Yerusalem datang berduyun-duyun serta membawa orang-orang yang sakit dan orang-orang yang diganggu roh jahat. Dan mereka semua disembuhkan. Oke, terima kasih Gladys. Terima kasih Gladys untuk bantuannya. Iya, Kak. Oke. Hari ini kita mau diingetin sama firman Tuhan. Judul renungan kita hari ini, Teruna Pembawa Damai Sejahtera. Kemarin kita, minggu kemarin tentang Nuh ya, kalau nggak salah. Pada ingat nggak? Ada ingat nggak sih? Minggu lalu? Bolehlah dijawab. Siapa yang mau jawab? Minggu lalu kita tentang siapa ya? Udah lupa tuh Kak, kayaknya minggu lalu Kak Rifa loh yang bawa ya? Iya Kak, Nabi Nuh Kak. Oh, aduh, kayaknya adik-adik udah lupa nih. Minggu kemarin tentang kasih karunia Allah, akhirnya keluarga Nuh diselamatkan ya. Awal mula mengapa Nuh membuat bahtera ya. Sekarang refleksinya nih, setelah kita mendapat kasih karunia, teruna menjadi pembawa damai sejahtera. Oke, perikop ini kenapa diambilnya judulnya tanda-tanda dan mukjizat? Kisah Para Rasul ini ditulis oleh Lukas. Kalau yang boleh teman-teman adik-adik tahu, Kisah Para Rasul ini tokoh utama di dalam Kisah Para Rasul itu ada 2. Yang dari pasal pertama sampai pasal yang ke-12 itu Petrus tokoh utamanya.
Lalu pasal yang ke-13 sampai 28 itu Paulus. Kalau mau kita garis besarkan di perikop yang kita baca tanda-tanda dan mujizat, menurut teman-teman ada ada hal apa aja yang bisa teman-teman garis bawahi ya, adik-adik bisa garis bawahi. Yang pertama, orang percaya selalu berkumpul di Serambi Salomo dalam persekutuan yang erat. Itu garis besar bahwa tanda-tanda dan mujizat pada saat itu murid-murid Tuhan Yesus sudah dikaruniai oleh Roh Kudus. Kalau kita baca di pasal yang kedua itu kan sudah terjadi Pentakosta. Nah, ini adalah ketika Roh Kudus sudah bekerja di dalam diri murid-murid Tuhan Yesus. Salah satunya dibilang semua orang percaya selalu berkumpul di Serambi Salomo dalam persekutuan yang erat. Berarti ketika orang-orang percaya berkumpul mengalami persekutuan yang erat, di situ tanda-tandanya ya. Lalu nggak semua orang berani mendekati, tapi mereka menghormati. Itu yang kedua. Yang kedua adalah dibilang mereka dihormati banyak orang banyak. Dan yang ketiga, apabila Petrus lewat, setidak-tidaknya bayangannya mengenai salah seorang dari mereka. Maksudnya mereka mengharapkan mujizat dari Petrus. Dan mereka disembuhkan. Itu karunia yang Tuhan Yesus berikan kepada murid-muridnya pada saat itu, pada saat Kisah Para Rasul ditulis, Lukas menggambarkan bahwa segitu banyaknya orang mengharapkan mujizat dari murid-murid Tuhan Yesus. Pada saat itu gereja mula-mula telah hadir, bisa dilihat teman-teman di pasal yang kedua, cara hidup jemaat yang pertama, berarti gereja mula-mula telah hadir di situ. Jika kita lihat, apa sih yang ngebedain gereja mula-mula dengan gereja masa kini? Ada yang bisa tahu nggak? Apa yang ngebedain gereja mula-mula dan gereja yang masa kini? Tak terbayangkan sepertinya. Kalau kita lihat kisah yang tadi, ketika murid-murid Tuhan Yesus berkumpul, mengalami persekutuan yang erat, banyak orang-orang yang enggan mendekati tapi menghormati. Tapi mereka juga rela mengeluarkan orang-orang yang sakit di jalan raya dibilangkan di situ sekedar supaya kalau bayangannya Petrus lewat saja itu mereka bisa mengalami mujizat. Berarti kan sebenarnya cara hidup gereja mula-mula pada saat itu mungkin mereka terbatas, nggak punya gedung atau segala macam ya, kayak kita sekarang terbatas, nggak mobile, nggak kayak kita gini nih bisa nge-zoom bareng gitu kan. Pada jemaat mula-mula dulu nggak nge-zoom ya kan, terbatas, pelayanannya terbatas, tapi mereka berpengaruh. Bayangin banyak orang-orang yang datang ke sana untuk bertemu, bahkan sekedar kena bayangannya Petrus saja mereka meyakini bahwa mereka akan sembuh. Gitu. Berarti sebegitu pengaruhnya Petrus, murid-murid Tuhan Yesus pada saat itu dalam memberitakan Injil Tuhan. Mereka punya pengaruh yang luar biasa, dampak yang luar biasa. Walaupun mereka terbatas, nggak kayak kita sekarang. Teknologi udah canggih, kita udah bisa bersekutu secara online, atau bahkan kalaupun kita punya gedung, ya kan, kita nggak terbatas secara mobile. Kalau gereja mula-mula tuh masih terbatas. Sampai akhirnya orang-orang di luar kota harus berbondong-bondong. Nah, yang ngebedain bahwa gereja mula-mula dan gereja masa kini adalah mereka mungkin punya keterbatasan, tapi mereka berdampak luar biasa bagi orang-orang yang percaya.
Lalu apa yang bedain dengan gereja masa kini? Apakah kita sudah membangun persekutuan yang seinsentif itu, seerat itu? Bayangkan kita sudah punya gedung misalnya, ada tempat, bahkan sampai kita sekarang nge-zoom aja, ya kan? Apakah kita sudah membangun persekutuan yang secara erat? Sebenarnya anak-anak teruna GPIB Kasisnya kayaknya banyak deh, 90 ada kali ya. Tapi yang ikut sekarang join ada 27 orang. Jadi apa yang ngebedain gereja mula-mula dan gereja masa kini? Sebenarnya kita nggak terbatas secara mobile, juga nggak terbatas. Tapi kenapa kita masih belum bisa membangun persekutuan yang erat atau bahkan saling membangun di dalam persekutuan? Atau pernah nggak sih adik-adik bikin sesama kita nih satu sektor atau misalnya sama-sama PT, kita doa bareng? Belum pernah ya. Jadi itu motivasi kita kali ini, bagaimana adik-adik yang menjadi pengikut Tuhan Yesus pada saat ini, masa kini, ya. Coba kita merefleksikan pada saat gereja mula-mula dan gereja masa kini. Kita sudah mendapat karunia Allah, sehingga kita diselamatkan dengan penebusan Tuhan Yesus di kayu salib. Kali ini kita diajak untuk gimana kita dapat menjadi pembawa damai sejahtera. Balik lagi, gimana kita bisa membawa damai sejahtera itu ke dalam kehidupan kita sama keluarga, sama orang tua, sama teman-teman, sama saudara. Kalau kita nggak punya hubungan baik sama Allah, kita nggak punya hubungan baik sama Tuhan Yesus, gimana kita mau bawa damai sejahtera itu? Ya, kalau menurut aku damai sejahtera itu seperti membawa ketenangan. Intinya kehadiran kita bukan membawa efek kebencian bagi orang lain, tapi kita membawa ketenangan bagi orang lain. Aku cuma mau ingetin gimana kita bisa mau bawa damai sejahtera. Ya, kita harus punya hubungan baik dulu. Hubungan baik tuh kayak gimana sih, Kak? Sama Tuhan Yesus, hubungan baiknya kayak gimana sih? Ya, rajin-rajin ikut persekutuan, berdoa sama Tuhan, kita baca firman-Nya setiap hari, ikut papa mama misalnya, baca SBU, atau misalnya kalau papa mamanya lagi lupa baca SBU saat teduh tiap hari, berdoa, karena kita sekarang ada di rumah terus kan ya. Jadi ayo ingetin lagi, misalnya udah saat teduh atau belum, kita berdoa, ya itu berhubungan baik sama Tuhan. Ya kayak gimana sih kalau kita berhubungan baik sama teman-teman, kan pengen komunikasi kita lancar ya, kayak sekedar nanya, lu lagi ngapain, udah ngerjain tugas atau belum? Itu kan hubungan baik kita sama teman kita. Nah, gimana kita berhubungan baik sama Tuhan Yesus? Dengan cara kita mendengarkan setiap firman-Nya, kita baca firman-Nya, kita sharing bareng, misalnya sama teman-teman seiman. Nggak bisa ya sharing sama yang beda iman, kan susah ya. Pasti yang sama seiman. Boleh kalau seandainya mau ngajak kakak-kakak, aku pengen kita renungan yuk Kak, tiap hari apa. Boleh loh, silakan. Itu cara kita menjalin hubungan baik sama Tuhan. Nah, oleh karena itu, aku mau mengingatkan untuk kita teruna-teruna masa kini yang menjadi pengikut Tuhan Yesus, seperti Petrus dan murid-murid, mereka sangat erat persekutuannya pada saat itu. Pada saat mereka dikaruniakan Roh Kudus, nah sekarang kita dikaruniakan keselamatan oleh Tuhan Yesus, kita sudah ditebus oleh Tuhan Yesus. Mari teman-teman, aku mau ingetin,
gimana kita mau bawa damai sejahtera? Ya kita memperbaiki hubungan relasi kita sama Tuhan Yesus, baru kita bisa membawa damai sejahtera. Ya, kalau teman-teman tahu damai sejahtera itu seperti apa, ya paling utama setidaknya kehadiran kita nggak membawa kebencian lah. Kita membawa kedamaian, kita membawa sukacita. Nah, sekarang kalau direfleksikan di masa pandemi sekarang ini, setidaknya kita bisa saling menguatkan, menjadi pendengar, kita menguatkan mungkin papa mama, teman-teman yang lagi kesulitan di masa sekarang, karena nggak cuman kita yang ngerasain kesulitan, mungkin orang tua kita secara perekonomian, atau berasa banget sekarang sekolah aja kayaknya susah banget, Kak. Misalnya kayak sekolah online, mau nanya juga susah, ya kan? Atau kalau kita dulu sekolah, kakak nggak kebayang sih ngerasain sekolah zaman sekarang sama zaman dulu udah pasti udah jauh berbeda. Kalau dulu kayak nanya hal kita nggak paham kayaknya gampang gitu, langsung bisa diskusi sama teman kita. Nah kalau sekarang online kayak harus dipaksa untuk harus cari tahu sendiri. Nah itu yang semoga kita hadir di kehidupan sekolah, di kehidupan keluarga, bisa bawa kekuatan, bisa bawa kedamaian. Itu aja sih sejauh ini. Jadi aku mau ngingetin bahwa jadilah pembawa-pembawa damai sejahtera. Kita sudah diberikan kasih karunia. Ingat bagaimana Allah memilih Nuh karena dia punya hubungan relasi yang baik sama Allah pada saat itu. Nah, aku juga mau ngingetin bangun relasi sama Tuhan supaya kita juga bisa jadi pembawa damai sejahtera. Paling tidak kita bisa menguatkan sesama keluarga, sama teman. Ya, gitu aja. Jadi teman-teman, jadi adik-adik bangun relasi dulu sama Tuhan Yesus, ya. Makin rajin kita bangun persekutuan yang erat, ikutin terus tiap minggu, kita ketemu juga cuma tiap minggu, tapi biarlah hari-hari adik-adik boleh tetap bersekutu bersama, mungkin bersama keluarga. Adik-adik doain mama papa supaya diberikan rezeki, diberikan hikmat untuk menghadapi pandemi ini. Kita percayakan semuanya sama Tuhan Yesus supaya kita bisa kembali normal lagi. Itu aja. Mari adik-adik kita satu dalam doa. Allah Bapa, terima kasih hari ini kami boleh diingatkan kembali untuk menjadi tereno yang pembawa damai sejahtera Tuhan. Kami percaya Tuhan ketika kami membangun persekutuan yang erat bersama-Mu, kami percaya Engkau yang akan memberkati kami, Engkau akan yang menyertai kami Tuhan. Biarlah adik-adik teruna boleh kembali diingatkan untuk membangun hubungan yang baik bersama Engkau saja Tuhan. Biarlah mereka dapat menjadi pembawa damai sejahtera. Biarlah mereka selalu diberikan kesabaran, diberikan hikmat. Bahkan Engkau juga memberkati orang tua mereka Tuhan. Kiranya adik-adik teruna boleh bersama orang tua, keluarga, adik, kakak, semua dapat melewati pandemi ini dengan kesabaran, dengan hikmat yang daripadamu saja Tuhan. Kami akan menyambut minggu kami yang baru Tuhan, biar Engkau yang boleh campur tangan di dalamnya, biarlah adik-adik boleh menjadi pelaku firman-Mu Tuhan, biarlah mulai hari ini mereka boleh membangun relasi yang baik bersama dengan Engkau saja Tuhan. Inilah kami Tuhan, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan meresponi firman Tuhan dengan pujian Gita Bakti 114 di Setiap Janjiku.
ada petugas doa syafaat. Udah siap Yolanda, Davina, Indra, Yolanda, on cam. Oke. Udah siap adik-adik, jangan lupa mic-nya dinyalain ya. Dimulai dari Yolanda, lalu Davina, lalu Indra. Oke, siap adik-adik? Oke, Kak. Oke, silakan Yolanda. Dimulai dari Yolanda ya. Jangan lupa on cam Yolanda. Oke, Kak. Mari kakak kalian semua, kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, pada hari ini kami bersyukur bahwa kami sudah mendengarkan firman-Nya. Biarlah firman ini Tuhan menjadi kekuatan buat kami untuk dapat selalu bersyukur kepadamu. Berkati kami semua Tuhan, supaya selalu menjadi berkat buat orang lain. Bapaklah kami, kiranya juga Tuhan, berkati kedua orang tua kami, berikan kesehatan yang selalu, berikan kelancaran untuk setiap usahanya. Terima kasih Tuhan Yesus buat kesehatan yang juga kami terima saat ini, sertai kami Tuhan, saat kami selesai dan kembali ke aktivitas kami masing-masing. Buat teman-teman kami yang tidak dapat hadir, kiranya Tuhan sertai berikan kekuatan hikmat, serta mau beribadah bersama kami. Terima kasih Tuhan Yesus, demikianlah permohonan dan ucapan syukur yang dapat kami sampaikan. Biarlah semua terjadi sesuai dengan kehendak Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Ya Tuhan, sekarang kami mau berdoa untuk kedua orang tua kami. Kau sertai mereka selalu, berikanlah mereka kesehatan, kebahagiaan, dan umur yang panjang. Sertai pula mereka dalam setiap kegiatan dan pekerjaannya ya Tuhan. Engkau mudahkan pekerjaannya dan lancarkanlah selalu rezeki mereka. Kami juga berdoa untuk gereja kami ya Tuhan, GPIB Kasih Setia. Berkati Pak Pendeta, Majelis, Kakak Layan, serta jemaatnya satu persatu, agar kami semua dapat selalu memuliakan nama-Mu melalui gereja ini. Sertai dan lancarkan setiap pelayanan dari kami ya Tuhan, agar dapat selalu berjalan dengan baik dan lancar. Terima kasih ya Tuhan. Bapa dalam surga kami ya Tuhan, hari ini kami juga akan berdoa ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan. Kiranya Tuhan berkatilah pemerintah kami ya Tuhan. Kiranya Tuhan Kau berikanlah Bapak Presiden kami ya Tuhan. Kiranya Tuhan Kau berikanlah kesehatan bagi pemerintah ya Tuhan, supaya bisa mengurus negara dengan benar ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa ya Tuhan untuk ekonomi di negara ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan, kami tahu ya Tuhan Kau bisa memulihkan ekonomi di negara kami ini ya Tuhan. Ya Tuhan, inilah doa syafaat kami ya Tuhan. Kami alaskan dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terima kasih adik-adik atas pelayanannya. Oke, terima kasih juga tadi buat yang doa syafaat. Kita mau masuk ke persembahan syukur, tapi sebelumnya kita mau baca dulu dari Amsal 28 ayat yang ke-27. Aku bacain aja ya. Kalian boleh buka atau mau dengerin aja silakan. Aku akan bacakan Amsal 28 ayat 27.
Siapa memberi kepada orang miskin tak akan berkekurangan, tetapi orang yang menutup matanya sangat dikutuki. Kita akan menyanyikan lagu pujian persembahan syukur dari PKJ 146, bait yang pertama sampai yang kedua, bawa persembahan. Dalam rumah Tuhan, dengan rela hatimu, dengan rajamu, bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucap bersyukur. Oke, adik-adik boleh scan. Ada OVO, ada GoPay di atas, juga ada rekening Bank Mandiri atas nama GBB Kasih Setia, dan rekening BCA atas nama Kamorla. Tidak tertandingi oleh apa saja pun dalam dunia. Kasih dan karunia sudah Kau beri, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucap bersyukur. Caca, silakan Caca. Alayan dan teman-teman, mari kita satu dalam doa. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih atas penyertaan-Mu pada hari ini hingga kami dapat berkumpul di ibadah PT online. Ya Bapa, kami sudah memberikan persembahan kami, kiranya Engkau memberkati tangan-tangan yang akan memberi. Kiranya persembahan ini dapat menjadi persembahan yang harum dan berkenan di hadapan-Mu. Inilah doa yang kami panjatkan kepadamu, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Makasih Caca. Makasih Caca. Nah, sekarang kita baru masuk ke kabar seputar Teruna. Sepi sekali. Oke, kabar seputar Teruna hari ini untuk kehadiran hari ini ada berapa Kak? 22 ya. 22 orang. Luar biasa, ramai sekali. Terus untuk yang berikutnya, terima kasih untuk setiap orang yang bertugas melayani, dimulai dari Kasela sebagai pelayan firman. Terima kasih Kasela. Kemudian ada aku sendiri sebagai pemandu lagu atau MC, sekaligus operator. Makanya tadi agak ribet-ribet dikit ya. Terima kasih buat aku sendiri. Aku dibantu sama Kamorla untuk operator. Terima kasih Kamorla. Terus tadi ada siapa aja itu yang persembahan. Ada Caca ya. Makasih Cak untuk pelayanannya. Kemudian di doa syafaat ada Yolanda. Makasih Yolanda. Kemudian Davina. Makasih banyak Davina. Dan Indra. Makasih banyak Indra. Tuhan memberkati setiap pelayanan kita semuanya. Amin. Kemudian kabar seputar Teruna berikutnya adalah apalagi ya, ada yang udah daftar GP Edu belum di sini? Ya tipis-tipis lah GP Edu. Tertarik nggak sih daftar GP Edu? Kalau tertarik boleh daftar nih. GP Edu apa sih Kak? GP Edu tuh apa sih? Apa sih Kak? GP Edu itu adalah program dari GP yang bertujuan untuk ngajarin adik-adik, membantu adik-adik dalam setiap pelajaran matematika atau bahasa Inggris. Jadi adik-adik boleh pilih
Mau belajar matematika atau belajar bahasa Inggris. Kan sekarang adik-adik belajarnya di rumah nih. Dengan belajar di rumah kendalanya apa aja sih? Banyak banget pasti. Karena online, kita jadi susah belajarnya. Nggak masuk Kak pelajarannya di sekolah. Nah, kalian bisa ikut GP Edu. Sistemnya kayak gimana Kak? Kita tuh kalau nggak salah hari Sabtu hari Minggu ya. Sabtu Minggu kan? Kamurlah Kak Denis. Matematika Sabtu, bahasa Inggris Minggu. Iya. Khusus untuk kelas berapa aja sih yang ikut? Kalau untuk SD-nya kelas 4 sampai kelas 6. Ya, bener ya? Terus Betul. untuk yang SMP-nya kelas berapa Kak Marla? Semua 1, 2, 3. sampai 1, 2, SMA. 3. Sampai SMA tuh. Pendaftaran gratis, nggak ada biaya sama sekali. Nah, kan sekarang lagi pandemi nih. Gimana sistem belajarnya? Sama kayak di sekolah. Zoom. Tapi bedanya kalau di sekolah kan rame banget nih. Kalau rame ada 30 orang dalam satu kelas, Zoom. Susah juga kan belajarnya. Kalau di GP Edu, ya dikit lah. Mungkin 5, 6, 7. Jadi kalian bisa lebih fokus belajarnya. Kalian ada PR apa di sekolah, boleh tanyain di GP Edu. Matematika, bahasa Inggris. Ada yang tertarik? Ada nggak? Ada nggak? Coba. Cara daftarnya gimana? Ntar aku kasih tahu. Tapi ada yang tertarik nggak sih? Perlu nggak sih kalian? Kalau perlu, kasih tahu ke kakak JJ, ke kakak Murla, kak Denis, semuanya kasih tahu aja. Tertarik nggak? Mau ikut nggak? Gratis, bener gratis. Ayo, kapan lagi nih? Kalian nggak perlu bimbel di LIA, nggak perlu bimbel di Primagama, Primajasa apa bes? Dimanapun kalian nggak usah bayar. Di sini gratis. Ada yang mau belajar, ikut belajar? Mulainya kapan sih Kak Denis? Mulainya kapan ya? Mulainya? Sebenarnya mungkin harusnya tahu. udah mulai. Iya, minggu depan kalau misalkan kalian udah daftar nih minggu ini, minggu depan kita bisa mulai. Gitu. Cuma ditunggu sih kalau misalkan emang masih belum ada ya berarti bakal diundur lagi sampai ada yang daftar. Tuh, kasihan kakak-kakaknya yang ngajar nih. Pengajarnya tuh ada Kak Morla, ada Kak Denis, terus ada siapa lagi banyak deh pengajarnya. Ada Kak Anggi juga. Wah, bening-bening kan. Oke, nggak ada yang mau daftar? Cukup? Nah, sekarang Kak JJ akan munculin polling. Kak JJ minta kalian untuk jawab ya. Pollingnya ini gampang sih. Udah ada yang jawab belum pollingnya tadi? Nih, Kak JJ munculin ya. Ada semua? Dapat pollingnya? Di handphone juga bisa kok. Nomor 1, bagaimana firman yang disampaikan oleh Kak Sela hari ini? Keren banget, Kak. Masuk kok, Kak, firmannya. Lumayan lah, Kak. Coba dijawab. Nggak dipaksain ya? Nggak dipaksain. Kita nggak maksa. Mau jawab Cuman kalau juga, boleh. Ya. Nah, Kak Sela, silakan promo. Boleh lah ya. Terus pertanyaan nomor 2. Setelah mendengarkan firman hari ini, apakah adik-adik siap melaksanakan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari? Ada pilihannya tuh. Pastinya dong, Kak. Atau, oke Kak, doakan ya. Semoga bisa. Oh iya, pasti itu. Pasti didoain. Coba dijawab. Terus nomor 3. Apakah adik-adik tertarik mengikuti kegiatan GP Edu tadi yang Kak Jiji sebutin tuh? Mau ikut, Kak? Atau gimana ya? Coba dijawab. Dijawab dengan jujur. Dengan jujur. Ini ada 2 nih yang jawab mau ikut. Boleh tahu siapa? Atau kakak-kakaknya yang pencet? Kayak kakak-kakak ya tadi. Yang nomor 4. Ada pertanyaan, apakah adik-adik senang setelah mengikuti HMPT hari ini? Kira-kira senang nggak sih sampai kabar seputar turunan ini? Senang nggak? Sukacita dong. Sukacita kan? Sukacita nggak? Masa harus ini, aku bersuka cita. Nggak maksa, sekali lagi nggak maksa.
Kita nggak maksa ya. Ada yang cukup senang ya nggak apa-apa. Oke, sudah semua ngisi pollnya? Kalau enggak Kakak Jijip tutup nih pollnya. Hitung ya sampai 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Kakak Jijip tutup ya. Terima kasih sudah menjawab. Ini kalian bisa lihat hasilnya? Bisa lihat? Kelihatan hasilnya? Terima kasih semuanya untuk responnya yang luar biasa. Semoga di ibadah berikutnya bisa lebih baik lagi ya. Dan kalau ada yang mau ikut GPDU tadi gimana caranya? Hubungin ke kita-kita aja, ke kakak-kakak layan. Oke? Terus Kak Jiji juga mau ingetin, sekarang tuh udah berlaku protokol kesehatan 6M. Banyak banget nggak tuh 6M? Apa aja sih 6M? Ada yang tahu 6M apa aja? Ada yang tahu? Oke, kalau nggak tahu, Kak Jiji kasih tahu. Yang pertama, memakai masker. Ya kalau sekarang di rumah nggak apa-apa. Kak Denis boleh jadi peraga kayak pramugari gitu, pramugara. 1, memakai masker. 2, mencuci tangan. Nggak cuma cuci pakai gitu, nggak gitu. Cuci tangannya pakai air mengalir terus pakai sabun ya, atau pakai hand sanitizer. Yang ketiga, menjaga jarak fisik minimal 1 meter. Jaga jarak tuh. Jadi kayak siapa nih? David Norik Farel, ya karena keluarga nggak apa-apa ya. Tapi kalau sama teman atau sama tetangga, nggak 1 meter, sana. Nggak boleh deket-deket. Nah, atau mungkin ada yang jalan-jalan sama cem-cemnya, 1 meter. Oke, terus ada lagi membatasi mobilitas. Jadi adik-adik selama PPKM ini jangan kemana-mana dulu deh. Ya kalau memang kepepet ke Alfa, ke Indomaret, silahkan. Tapi kalau misalkan nggak penting-penting banget, di rumah aja. Oke? Terus ada juga menghindari keramaian atau kerumunan. Kita udah lakuin nih sekarang nih. Dengan ibadah online, kita menghindari keramaian dan kerumunan. Terus menghindari makan bersama. Nah, ini nih. Lihat kafe yang di Karangtengah apa tuh namanya? Yang di perempatan. Perempatan apa namanya? Haromanis. Udah tutup. Ayo, nggak tahu kan? Udah tutup. Jadi jangan ngumpul-ngumpul di Haromanis kayak mau di kafe mana. Boleh take away. Ya sekarang sih udah boleh dine in ya. Tapi kalau bisa jangan ngumpul-ngumpul dulu lah. Bahaya, COVID itu bahaya. Oke? Dan ini juga dibatasin kayak berapa menit gitu. Kalau dine ini kayak cuma nggak boleh lama-lama. Iya, dan ini juga dibatasin cuma 20 menit ya. Gitu. Jadi jaga kesehatan adik-adik ya, supaya kita tetap sehat dan kita tetap bisa beribadah sama Tuhan. Oke, sekarang Kak Jija mau umumin nih, siapa pemenang lomba-lomba. Si lomba-lomba. Ya salah, itu lomba-lomba. Oke. Jawabannya dulu dong, Kak. Jawabannya dulu. Jawabannya dulu deh. Oke, jawabannya ya Kak Jija kasih tahu ya. Betul. Jawaban yang pertama. Iklan. Yang sebutkan 12 murid Tuhan Yesus. Yang pertama, Simon Petrus alias Petrus. Kedua, Andreas. 3, Yakobus anak Zebedeus. 4, Yohanes. Tapi bukan Yohanes Pembaptis ya. 5, Filipus. 6, Bartolomeus. 7, Matius. 8, Thomas. 9, Yakobus anak Alfeus. Ada 2 Yakobus tuh. Terus berikutnya berapa sih Kak Denis? 10 ya? 10, Tadeus. 11, Simon orang Zelot. 12, Yudas Iskariot. Dan pemenangnya adalah siapa tuh? Siapa yang menang nih? Ada banyak tadi yang jawab. Paling mendekati yang paling benar dan on paling cam cepat
On cam terus adalah Yeay. Deg-degan. siapa Kamarla? Kamarnya jawab Oke. deh. Ya. Ini gimana nih Kak? Ini ada agak pertimbangan-pertimbangan sih ya untuk pemenangnya. On cam semua Kak? Iya, bukan berarti yang tidak sebenarnya yang jawab benar Caca paling cepat, betul, Paling banyak. dan on cam terus. Cuma nanti Caca ada menang di soal yang lain gitu. Nah. Kita bagi-bagi ya Ca. Jadi untuk di soal ini juara 2-nya kan harusnya Harpa. Nah, tapi itu kasusnya mirip-mirip. Jadi yang kita ambil sebagai pemenang adalah Indra. Yeay. Selamat Indra. Oke, untuk soal kedua tadi. Soal kedua tuh apa sih? Siapa pengganti Yudas Iskariot? Siapa jawabannya? M, A, T, I, A, S. Gimana S ya gitu lah. Matias. Tadi banyak tuh yang jawab Matias. Tinggal copy paste doang kan sama yang atasnya kan. Jadi juaranya siapa nih? Kamarla. Oke, sebenarnya yang pertama dan tercepat adalah Ocel, tapi sayang sekali Ocel sempat off cam, jadi kita ambil yang keduanya yaitu Gaby. Yeay. Selamat buat Gaby. Soal ketiga tuh apa tuh? Coba ya, soal ketiga Umur adalah berapa? umur berapa Tuhan Yesus mulai melayani dan umur berapa Tuhan Yesus disalibkan? Jawabannya berapa sih? Coba ada yang tahu nggak? Yang benernya. Kak Denis mungkin nih. Tahu. Juara Mulai pertama melayani ya? Juaranya sih. Berapa tuh Kak Denis? Melayani ini berdasarkan di Alkitab ya. Iya. Tadi ada yang jawab umur berapa? Kalau nggak salah ya, umur 30. Umur 30 berdasarkan Alkitab ya. Ya. Kemudian disalibkan umur 33. 33. Jadi tadi yang jawab 30 dan 33 jawabannya benar. Siapa itu? Kamarla, silakan. Ayo, duk. Itu adalah yang jawabnya japri ke aku. Caca. Selamat, Caca. Kalau yang Akhirnya lain nggak benar. percaya, nanti aku kasih screenshotnya ya. Caca. Ntar dikira aku sama Caca nih ada apa main belakang. Selamat Caca. Oke. Soal keempat. Nah, ini nih yang paling susah nih. Matematika. Tadi tuh soalnya apa? Soalnya gini. Jumlah pasal dalam kitab Kisah Para Rasul. Ada berapa sih? Ada berapa pasalnya? 28. 28. Betul ya, adik-adik, betul ya? Ditambah jumlah pasal dalam kitab Filipi. Ada berapa tuh jumlah pasalnya? 4. Ada 4. Dikali jumlah kitab Perjanjian Baru. Ada berapa tuh Perjanjian Baru? 27. Oke, jawabannya berapa tuh? Coba Kak Jay mau tahu dong, jawabannya berapa sih? Tadi ada yang benar sebenarnya. Iya. Jawabannya beda-beda lagi. Ada yang sampai Ayo. puluhan ribu Kak. Iya, ada yang sampai puluhan ribu tuh. 27 kali 4. 27 kali 4. Loh, kenapa 27 kali 4, Kak? Kenapa nggak 28 tambah 4 kali 27? Karena perkalian dulu. Makanya ikut GP Edukasi ya. Makanya ikut GP dulu. Itu gurunya Kak Denis yang jawab tuh. Jadi kalau perkalian diutamakan nih adik-adik. Baru di pertambahan. Perkalian pembagian ya kan. Habis itu baru tambah atau kurang. Oke? Jadi jawaban yang benar adalah Jawabannya. berapa, Kak Denis? 103. 36. Yang menang siapa tuh tadi? Satu-satunya yang menjawab benar nih Kak. Dan Iya. dia Wah. tersenyum-senyum kali. Enggak deh. Jevon. Jevon. Selamat Jevon. Kamu satu-satunya yang benar. Luar biasa. Oke, untuk semua pemenang tadi boleh dicatat.
Kamorla. Terus yang merasa menang tadi ya, boleh japri. Yang kelima belum, Kak? Oh iya, satu lagi ya? Astaga, tadi ini mau korupsi soal aja nih. Harpa udah menanti itu. Aduh, ini mah Kakak langganan menang Indra. nih. Kasih nggak ya? Langganan menang. Kasih nggak ya? Harpa tadi ada off cam nggak? On cam terus ya? Aman, aman. Aman, oke. Ya udah. Jadi pemenangnya adalah Harpa. Dia jago nyanyi loh. Mungkin minggu depan mau ditampilin nggak lagunya yang sama Mupel Banten? Jadi kesaksian pujian. Wah, boleh tuh. Kalau Jangan. Harpa mengizinkan, boleh? Jangan Kak. Oh jangan. Jangan malu Harpa. Oke, selamat ya Harpa ya. Nanti semua yang menang boleh japri ke kakak Layan. Siapa ya? Karifa mungkin? Atau Kamorla? Boleh deh, bebas deh. Japri nomor OVO atau nomor GoPay kalian. Oke? Nanti akan dikasih tahu kalau dikirimin. Lumayan buat beli Haus. Kopun Cup. Kopun Cup udah nggak jualan ya. Jadi sih. Haus deh, haus. Lumayan. Oke? Terus untuk petugas minggu depan. Aduh, petugas minggu depan nih. Kayaknya nggak mau nunjuk deh. Jangan berebut. Nggak mau nunjuk angkat Jangan tangan. kelihatan jidatnya, kelihatan mukanya yang cantik dan ganteng. Yang masih off cam akan KJ tunjuk nih. Ayo. Yang masih off cam akan KJ tunjuk ya. Tuh, Yolanda bilang, Dari Shirley, persahabatan lu. apa benar Shirley kamu bersedia? Bukan Yolanda yang tunjuk nih. Coba siapa yang mau untuk persembahan dulu deh. Persembahan sih langganannya Caca biasanya. Masa mau Caca lagi, Cak? Apa mungkin Caca mau jadi pemandu lagu gitu? Ayo siapa? 2 persembahan dulu deh. 1 orang aja. Nggak ada. Nggak ditunjuk ya. Yang off Kak cam. Jere, aku mau jadi Yes. PL dong. Wih, serius? Wah. Gimana? Siapa ya? Kamora, Karifa, boleh? Siapa? Boleh. Siapa itu? Boleh? Oke. Boleh Cek ya. banget, ya ampun, Wah, akhirnya. astaga. Akhirnya aku digantikan di sini. Siapa itu siapa? Enggak gitu, Caca. Kak. Akhirnya. Wow. Caca. Oke, Cak. Wih, Ini keren. jadi contoh nih Terima- Caca nih. Terima Caca kasih, Cak. contoh. Yuk. Caca udah jadi pemandu lagu nih. Terus yang berikutnya. 2 persembahan tadi. Yang mau nggak? Ini emang gak ada hadiahnya sih. Ayo, siapa? Angkat tangan. Boleh Tadi yang angkat lah. tangan tuh. Gaby mau ya, Gaby ya? 2 Sip, persembahan. kata Gaby. Oke. Makasih, Thank you, Gaby. Gaby. Siapa lagi? Kemudian, doa syafaat 3 orang. 2 orang benar besar kuasanya. Waduh. Ayo, siapa yang mau berdoa? Biar siap-siap dari minggu ini nulis Yolanda. doanya. Yolanda bersedia lagi. Wah. Makasih Yolanda. Doa syafaat. Yang kedua, siapa lagi? Doa syafaat. Ayo. Ayo nggak usah berebut, nggak usah malu-malu. Kakak-kakaknya udah siap untuk membantu. Bener banget. Ayo, doa syafaat. Masa harus ditunjuk sih? Aduh. Apa perlu diiming-imingin hadiah? Kan nggak mungkin. Yang hadiahin Tuhan langsung loh. Tuhan yang hadiahin langsung nih. Siapa tahu dihadiahin kesehatan, dihadiahin nilai-nilai yang bagus. Indra, wah Indra. Indra keren. Yolanda, Indra, petahana nih. Saya Kak. Siapa? Harpa. Harpa. Oke. Wih, very good. Thank you Terima Harpa. kasih untuk kesediaannya adik-adik. Boleh catat ya, tadi kakak-kakak. Siapa aja. Ada Caca tuh, spesial banget minggu depan. Iya, Jadi pimpin pujian.
Ada lagi kakak yang kurang infonya untuk kabar sekolah teruna hari ini? Ulang tahun. Ulang tahun. Ada 2 orang. Ada berapa orang? Dua 2 orang. orang. Siapa aja sih? Caca dan Quincy. Wah, Wih. selamat ulang tahun Caca dan Quincy. Nah, sebelum kita nyanyi dan sebelum didoain, boleh on cam dulu nggak nih? Quincy. Quincy. Halo Quincy. Halo. Ulang tahun yang ke-16 kan? Iya Kita tahu dong. Kita tahu dong. Makasih Kak surprise-nya. Waduh, Iya. sama-sama. Caca, yang keberapa, Cak? Yang ke-15. 15. 16. Mantap. Sekarang Kak Jaji mau nanya nih. Untuk Caca dulu deh. Kan Caca duluan yang ulang tahun. Cak, udah disurprisein belum? Sama siapa? Udah Kak, Siapa tuh yang surprisein? sama keluarga. Keluarga. Dikasih apa aja, Cak? Dikasih apa ya? Kasih doa, dikasih kue. Dah, gitu doang sih. Kasih hadiah. Hadiah? Wah. Rahasia hadiahnya ya? Ya dong, rahasia. Cak, kalau boleh tanya nih, yang ucapan pertama siapa? Paling pertama. Mungkin 0 lewat 1 detik. Mama deh kayaknya. Mama, oh, bagus. Berarti yang lain nih, buat cowok-cowok, kalian terlambat ngucapinnya. Oke, Caca. Tanggal berapa, Cak, ulang tahunnya, Cak? 3 Agustus. 3 Agustus. Ada yang mau didoain nggak, Cak? Ada sih. Yang penting di umur yang baru ini bisa menjadi pribadi yang lebih baik ke depannya. Terus makin rajin di sekolah SMA yang baru ini. Terus bisa terus konsisten sama disiplin belajarnya. Terus harapan, cita-citanya, dan impiannya semoga tercapai. Dan Wah, semakin dekat panjang sama ya. Tuhan. Yang terakhir tuh yang paling penting tuh. Dicatat tuh yang mau doa. Panjang banget soalnya. Thank you, Caca. Terus sekarang Quincy. Quincy, Halo ya Kak. gimana Quincy? Waktu ulang tahun kesan-kesannya gimana? Kaget banget Kak, tiba-tiba dikasih surprise banyak banget. Banyak yang surprise ya? Iya, Siapa aja tuh Quincy kalau boleh tahu? banyak. Nggak bisa disebutin. Nggak bisa sebutin. Oke. Yang ngucapin paling pertama siapa? Mama. Mama. Oke. Ya, kalian terlambat lagi ya. 2 orang nih terlambat nih. Masa nggak tahu sih ada ulang tahun teman-temannya? Terus udah dikasih apa aja? Selain surprise ya? Surprise mungkin kado atau apa? Quincy? Kue sama kado juga sih Kak. Sama ya kue ya. Iya, Enak nggak kuenya? banget. Enak banget. Quincy ada yang mau Jadi didoain mau nggak ya? Quincy? Ya, Kenapa? siapa tahu ada. Ada yang mau didoain nggak Queen? Apa ya? Itu aja sih Kak. Buat sekolah supaya makin pinter, makin rajin. Makin pintar, makin rajin. Itu sih Kak. Gitu aja. Iya. Sekarang kelas berapa Quincy? Kelas 11. 11. Oke. Masih tahun lagi lah buat mikirin kuliah ya. Oke, kalau gitu kita nyanyi dulu kali ya. Nyanyi ya. Yang pertama Caca, kemudian yang kedua buat Quincy. Siap? Kan aku sendiri Siap. ya yang siap ya. Oke, kita akan nyanyi lagu Happy Birthday. Boleh on mic semua buat teriak Happy Birthday ya. Selamat ulang tahun, berkati. Selamat ulang tahun, Caca. Tuhan memberkati. Sekali lagi. Selamat ulang
memberkati. Selamat ulang tahun Quincy. Tuhan memberkati. Selamat ulang tahun Caca, selamat ulang tahun Quincy. Dan khusus spesial buat kalian, bukan hadiah ya, tapi yang doakan adalah orang yang pimpin firman hari ini. Silakan Kak Sela. Terima kasih Kakak Jeje. Selamat ulang tahun nih Caca dan Quincy. Mari teman-teman, adik-adik semua kita berdoa untuk Caca dan Quincy. Mari kita satu dalam doa. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, terima kasih untuk karunia pertambahan umur kepada Caca dan Quincy. Kami ucap syukur Caca dan Quincy boleh bertambah 1 tahun lagi Tuhan. Ya Tuhan, mau ucap syukur untuk setiap kesehatan, pemeliharaan yang telah Engkau berikan kepada mereka berdua. Kasih karunia, sukacita, damai sejahtera. Anak-anak ini boleh Engkau karuniakan dengan hal-hal yang baik, dengan sukacita Tuhan. Ketika mereka menyambut umur mereka yang baru. Terima kasih Tuhan untuk pemeliharaan-Mu. Sebentar kami juga akan berdoa untuk Caca dan Quincy Tuhan. Kiranya Engkau kehendaki agar mereka boleh mencapai cita-cita mereka. Boleh Engkau permudah jalan mereka dalam mencapai setiap keinginan masa depan mereka, yang mereka harapkan, yang mereka inginkan agar mereka tercapai cita-citanya Tuhan. Ya Tuhan, berkati mereka juga dalam sekolah. Kiranya mereka tetap disiplin dalam belajar, disiplin dalam membagi waktu, disiplin dalam mengerjakan tugas. Engkau sertai kedua orang tua mereka Tuhan, untuk membimbing mereka mencapai cita-cita mereka juga Tuhan. Sertailah selalu kesehatan, keluarga-keluarga yang mendukung juga Tuhan. Kiranya Engkau sertai, Engkau berkati, Engkau selalu memberikan mereka kekuatan, Engkau memberikan mereka hikmat Tuhan. Dan kiranya Tuhan, di umur mereka yang baru ini, Engkau telah mengingatkan mereka untuk menjadi teruna yang pembawa damai sejahtera Tuhan. Biarlah mereka juga boleh menjadi pelaku firman ya Tuhan. Gak cuman mereka adik-adik semua Tuhan, adik-adik teruna yang boleh hadir, yang boleh menikmati persekutuan ini Tuhan. Biarlah mereka boleh diingatkan bahwa mereka adalah pembawa damai sejahtera Tuhan. Ingatkan mereka kembali Tuhan untuk hidup selalu berdasarkan hanya kepadamu saja Tuhan. Biarlah mereka boleh menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar mereka. Biarlah mereka boleh tetap Engkau jagai selalu Tuhan di hari-hari ke depan Tuhan. Dan mereka boleh bertanggung jawab untuk setiap hal yang boleh mereka jalani, yang boleh mereka nikmati Tuhan di kehidupan ini Tuhan. Inilah doa kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih Kak Sela. Selamat ulang tahun ya Caca dan Selamat ulang tahun Caca Quincy. Berkati. Oke. Kabar seputar turnanya sudah habis. Atau mungkin ada yang mau tambahin kakak-kakak? Udah. Cukup? Jangan lupa minggu depan datang lagi ya. Pasti. Betul. Minggu depan Kakak jam datang. 8.30 ya. Udah masuk ya. Iya. Buat Caca khusus. Cak, jam 8 kurang udah masuk, Cak. Oke? Iya. Mundur lagi. Bangun lebih pagi ya, Cak. Nanti aku suruh abang bangunin kok. Udah bangun Kak, cuman Oh, udah bangun. datang. Oke. Oke. Oke, kalau gitu sekian kabar seputar Teruna untuk minggu ini. Tuhan memberkati kita semua. Selamat hari Minggu. Silakan Kak Sela lanjut. Oke, kita akan kembali lagi ke kehidupan kita yang biasanya di rumah aja. Semoga teman-teman adik-adik dikuatkan. Kiranya firman yang sudah kakak berikan, firman yang sudah kita baca, renungan yang sudah kakak berikan, kiranya boleh menjadi kekuatan, dan adik-adik selalu bangun relasi yang baik,
mulai bangun relasi yang baik sama Tuhan Yesus dan bangun persekutuan yang lebih erat lagi. Kita akan nyanyikan Kidung Jemaat 413, Tuhan Pimpin Anakmu. Mari adik-adik kita satu dalam doa. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, terima kasih kami telah sampai di akhir persekutuan kami di ibadah kami Tuhan, ibadah Minggu Pelkat Teruna. Kami ucap syukur untuk setiap kelancaran yang telah Engkau berikan Tuhan. Kami ucap syukur karena Engkau selalu memanggil adik-adik Teruna ini Tuhan untuk ambil bagian dalam pelayanan. Kami ucap syukur karena Engkau telah mengutuk pintu hati adik-adik Tuhan, boleh bersekutu bersama pada hari ini. Ya Tuhan, berikanlah mereka kekuatan untuk menyambut minggu yang baru. Biarlah mereka semakin siap dalam menghadapi sekolahnya, dalam kehidupan sehari-harinya. Engkau selalu memberikan mereka sukacita, damai sejahtera. Ingatkan mereka kembali Tuhan, untuk selalu membangun relasi yang baik hanya kepadamu saja Tuhan. Karena Engkau telah mengaruniakan kami keselamatan. Engkau juga telah mengaruniakan kami berkat yang berlimpah melalui orang tua kami Tuhan. Bantu kami melewati masa-masa pandemi ini Tuhan. Kami percaya Tuhan ada setiap sukacita di dalamnya. Inilah kami Tuhan. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan bersaat dulu. Happy Sunday, kakak-kakak semuanya. Kita foto dulu kali. Kita foto dulu ya. Boleh. Boleh foto. Siapa yang fotoin? Tapi sambil nunggu sebelum foto nih, tadi mungkin ada yang belum sempat scan QR code atau belum screenshot nomor rekeningnya, Mandiri atau BCA, GoPay atau OVO. Perlu apa lagi nih adik-adik? Kurang nggak? Genius. Shopee Pay? Langsung screenshot aja ya. Screenshot. Boleh. Sudah? Belum? 5 detik deh. 5, 4, 3, 2, 1. Scan ya. Oke. Kita foto-foto yuk. Langsung 1 juta yang masuk. Waduh, 1 juta. Siapa itu?
Yuk kita foto-foto yuk. Semua on cam ya. Kamar lah, silakan. Oke, 1, 2, 3. Tahan. Jangan gerak. Sabar. Tunggu. Oke. Satu lagi. 1. Aduh, aku mau 2 tangan nggak bisa. 2, 3. Oke, tahan. Sip. Ada yang belum on cam, Kak? Oh iya. Gaby kemana Gaby? Gaby, Ocel, Samuel. Padahal Gaby menang loh, Gab. Mau ini belum ditransfer kok, Gap. Belum ditransfer loh nih. Belum. Ya udah, berarti sepertinya Oke ya deh. udah pada berkurang. Ya udah, dadah, selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu semuanya.